Ya anna Yahudiyan kana yad'u bi syariqati jamali ala rajulin muslim. Ada suatu cerita ketika itu ada seorang Yahudi, di mana seorang Yahudi ini mengaku-ngaku mempunyai onta yang dibawa oleh seorang laki-laki muslim dan menuduh dia sebagai pencuri onta. Fasyahida alaihi arba'atu syuhudin. Maka ketika itu seorang Yahudi ini mendatangkan 4 saksi minal munafiqina zawa'an, dan keempat saksi tersebut diambil daripada golongan orang-orang yang munafik yang senang berbohong. Fahakaman Nabi alaihi salatu wassalam, maka ketika didatangkan 4 saksi tersebut kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka bersaksi dengan saksian bohong, maka Nabi Muhammad SAW menghukum seorang muslim tersebut bijamalil Yahudi, dengan sebab mengambil onta orang Yahudi, wa yaqta'u yadil muslimin, dan ketika itu Nabi Muhammad SAW akan memotong tangan orang muslim tersebut. Fatahriru muslimu, maka seorang muslim ini merasa bingung dengan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Farafa'a ra'sahu ila sama, maka ketika itu dia langsung mengangkat kepalanya ke atas langit atau ke langit dan berkata, wa qala ilahi wa maulaya anta ta'lam, wahai Tuhanku dan bendaraku, sesungguhnya engkau lebih tahu, bi anni lam usyrik, sesungguhnya aku ini tidak mencuri, hadal jamal, ini onta. Summa qala, dan orang tersebut berbicara kepada Nabi, ya Rasulullah, inna hakamaka hakun, wahai Rasulullah, sesungguhnya hukuman engkau ini adalah suatu yang hak. Walakin istakhbarta anni hadal jamal, akan tetapi pertanyakanlah tentang diriku kepada ini unta. Faqala Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ya Jamalu liman anta, maka ketika itu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada unta tersebut, wahai unta, sesungguhnya engkau ini milik siapa? Kemudian unta ini menjawab, faqala al-jamalu bilisanil fasih, unta ini menjawab dengan lisan fasih atau ucapan yang jelas, ya Rasulullah, ana li hadzal muslim, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah milik seorang muslim ini. Wa inna haula'i syuhudan lakadzibun, dan sesungguhnya mereka itu yang bersaksi adalah orang-orang yang berbohong. Maka ketika terjadi suatu peristiwa tersebut atau keajaiban tersebut, Nabi Muhammad SAW merasa heran. Kemudian dia bertanya kepada seorang rajul ini atau seorang muslim ini. Faqala Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ya muslim akhbirni, wahai orang muslim, beritahu aku, mada taf'al, apa yang kau perbuat, hatta antaqallahu ta'ala al-jamala fi haqqika, wahai orang muslim, beritahu aku apa yang engkau kerjakan sehingga engkau memperoleh keajaiban yang seperti ini, sehingga Allah menjadikan unta tersebut bisa berbicara dan berkata bahwasanya dia adalah milik engkau. Maka seorang muslim ini menjawab, faqala al-muslimu, ya Rasulullah, ana la anamul laili hatta asala alaika 10 salawatin, sesungguhnya aku tidak akan tidur di suatu malam sehingga aku membaca salawat kepada engkau 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, faqala Nabi alaihi salatu wassalam, najuta min qutu'i fid dunya, engkau akan selamat daripada perkara-perkara dunia yang memotongmu, wa yanju bin adabil akhirah fil uqbah, dan engkau akan selamat daripada azab-azab akhirat yang sangat panjang. Bibarakati sholatika alayya, dengan keberkahan sholawat yang engkau baca terhadapku. Dari kisah ini menceritakan bahwasannya ada suatu masa ada seorang Yahudi yang mengaku-ngaku mempunyai onta yang dibawa oleh seorang lelaki muslim. Kemudian
seorang Yahudi ini mendatangkan 4 saksi daripada orang-orang yang munafik yang suka berbohong. Kemudian didatangkanlah Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW akan menghukum dengan hukuman memotong tangan seorang muslim tersebut dengan sebab dia mencuri onta orang Yahudi tersebut. Maka ketika hendak dipotong tangannya oleh Rasulullah SAW, seorang rajul ini merasa bingung dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah. Kemudian dia berkata dan berdoa sambil mengangkat kepalanya ke atas langit dan berdoa, ilahi wa maulaya anta ta'lam bi anni lam asyruk hatal jamal. Wahai Tuhanku, wahai bendaraku, sesungguhnya engkau lebih tahu, sesungguhnya aku ini tidak mencuri ini onta. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Summa qala ya Rasulullah inna hakamaka haqqun. Dia mengakui bahwasanya hukuman yang Rasulullah SAW berikan kepadanya adalah suatu yang benar. Akan tetapi dia request kepada Rasulullah SAW untuk terlebih dahulu bertanya kepada onta tersebut tentang dirinya. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW menuruti apa yang dikatakannya dan dia langsung bertanya kepada onta tersebut, ya Jamalu liman anta, wahai onta sesungguhnya engkau ini milik siapa? Dan onta ini menjawab, faqala al-jamal bilasanis fasih, menjawab dengan ucapan yang sangat jelas, ya Rasulullah ana hadzal jamal, sesungguhnya aku ini ya Rasulullah milik seorang muslim ini. Wa inna haula yahudul kadhibun, dan sesungguhnya mereka ini orang-orang Yahudi atau orang-orang yang bersaksi ini adalah orang-orang yang senang berbohong. Faqala Nabi SAW, maka ketika itu Nabi Muhammad SAW pun merasa heran, merasa ajib, merasa ini terheran. Kemudian Rasulullah SAW saking penasarannya dengan apa yang terjadi ini, dia bertanya kepada seorang muslim tersebut, ya muslim akhbirni madza taf'al hatta antaqallahu ta'ala al-jamala fi hakika. Wahai muslim, beritahu aku sesuatu yang kau kerjakan sehingga Allah memberikan keajaiban kepada onta ini, dia bisa berbicara dan bisa mengucapkan kalau dia ini sesungguhnya milik engkau. Maka seorang muslim ini menjawab, ya Rasulullah ana la anamul laila hatta asalla alaika asara salawati. Wahai Rasulullah, aku tidak akan tidur sebelum aku membaca salawat kepada engkau sebanyak 10 kali. Maka ketika mendengar ucapan seorang rajul tersebut, Nabi Muhammad SAW dia langsung mengucapkan, najuta minal qata'i fid dunya, engkau akan selamat daripada perkara-perkara yang memutus di dunia, wa yanju min adabil akhirah fil uqbah, dan engkau juga akan selamat daripada azab-azab akhirat yang sangat lama. Bi barakati salataka alayya, dengan sebab keberkahan selawat yang kau baca untukku. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya keajaiban selawat ini sungguh sangat nyata. Ini sudah terjadi dari zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup sampai sekarang. Banyak yang menceritakan tentang keajaiban selawat tersebut. Ada yang mempunyai hajat yang sangat mustahil, berkat dia membaca sholawat, banyak membaca sholawat kepada Nabi dalam waktu dekat karena dia hatinya bersih, ikhlas karena cintanya dan hanya ingin terwujudnya suatu hajatnya. Dengan keyakinan dia pun mengamalkan sholawat dan alhasil dia pun memperoleh apa yang dia inginkan, sehingga dia menjadi orang yang sangat mulia di kehidupannya di mata Allah dan juga di mata manusia. Itulah salah satu daripada keajaiban sholawat. Maka agar kita mendapatkannya, amalkanlah dan bacalah setiap hari sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kita tidak mendapatkan keajaiban di dunia, niscaya kita akan mendapatkannya nanti di akhirat, di mana di akhirat itu balasannya itu akan abadi untuk selama-lamanya. Tetapi kalau di dunia itu hanya sementara, kalau kita mati pun itu akan ditinggal untuk selama-lamanya. Demikian yang bisa Al-Fakir bagikan, semoga bisa bermanfaat dan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.